Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Fiska dan Ega. Jadi kali ini kita bakal bahas kismis. Segmen yang udah lama banget, tinggal di tempat gue, tapi baru aja kita bisa tayangin lagi buat kalian semua. Jadi mungkin buat minggu depan kalian bakal temenin sama Ega. Jadi di awal-awal kayaknya kita asik buat berdua dulu ya. Karena vibes-nya tuh lagi seminggu ini tuh lagi seru banget bikin konten berdua. Jadi jangan lupa buat nonton. Kita ada podcast di hari Sabtu dan Minggu ya, Kak? Betul. Apa Jumat Sabtu sih? Jumat Sabtu. Bukannya Sabtu sama Minggu. Oh iya, hari Minggu ada reaction. Oke, jadi malam ini aku sama Ega bakal ngebahas kisah mistis. Ini kisahnya kita dapat thread dari Twitter ya. Betul. Nama Twitternya kalau nggak salah apa Ibu tuh? Rumah Tangga. Ibu rumah tangga ya. Bener-bener. Iya, nama Twitternya ya, nggak tahu nih ibu rumah tangga beneran apa enggak. Jadi kita hari ini nggak terlalu serius-serius banget ya, karena menurut ini udah malam juga, jadi agak serem ya kalau terlalu serius ya. Ini sekarang udah jam 11. Tadi jam 11 malam guys. 11 malam. Aduh. Agak serem ya. Menceritakan cerita mistis. Jadi jangan terlalu serius, bahaya. Jadi ada cerita di Twitter, ini rame banget di thread Twitter ya. Benar-benar. Di thread Twitter rame banget dan ini tuh cerita horor yang bikin merinding banget pas gue sama Ega bacanya gitu. Iya, apalagi ini cerita itu ada plot twistnya. Ada beberapa plot twist ya. Nah, nggak bisa kita duga nih. Jadi kalian harus dengerin cerita ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe dulu ini dan nyalain notifikasinya. Kalau kalian suka sama video ini, like dan komen, share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kejadian ini tuh bermula, ada seseorang namanya Chris, dia adalah sebuah sales rokok. Sales rokok ternyata. Nah, aku nggak tahu ini cerita nyata atau memang cuma thread di Twitter ya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti semoga cerita ini bisa bikin kalian merinding. Jadi seorang Risna ini ya, ternyata sudah mendapatkan sesuatu hal, yaitu cuan ya. Cuan dari kantornya. Dia ngumpulin banget nih buat beli sebuah mobil. Nah, ketika duitnya sudah terkumpul banyak dan istrinya ternyata lagi hamil muda. Iya, lagi hamil muda. Tapi dia pengen banget ngebahagiain istrinya gitu ya. Namanya suami ya kan, pengen ngebahagiain istri. Akhirnya setelah terkumpul uangnya, dia mencoba mencari mobil-mobil bekas. Mobil bekas, ternyata ketemu sama salah seorang penjual mobil bekas. Bukan showroom juga atau bukan kayak semacam dari aplikasi ya. Bukan. Berarti katanya nih info dari kontak WA. Iya kan? Atau enggak dia nanya-nanya cek atau di Google ya. Itu ternyata dia mendapatkan mobil yang menurut dia harganya pas dengan tabungannya gitu. Nah, akhirnya dia membeli dengan seorang penjual ini namanya Pak Yahya. Bapak Yahya. Nah, Bapak Yahya ini menjual mobil dengan harga yang sangat murah, tapi dengan kondisi mobilnya yang masih bagus banget. Jadi singkat ceritanya nih, Fis, katanya dia ini mendapatkan mobil yang namanya merek Grand Livina warna abu-abu. Dari si Pak Yahya ini. Nah, terus gak beberapa lama dia bawa nih ke rumahnya buat kasih wujud lah, buat hadiah buat istrinya nih yang lagi hamil muda ya kan. Tanpa ditanya mau mobil second mau mobil baru, yang penting dia udah kasih hadiah buat istrinya. Nah, terus gak selang beberapa waktu itu dia bawa nih mobil ini keluar ya kan. Gak lama mobil ini bawa keluar, dia ngerasa nih beberapa hari ini tuh dia ngerasa cuma beramis ya. Kenapa penyebabnya? Kenapa mobil ini bisa bohongis? Katanya infonya si Krisna ini sempat mau ngecek ke salah satu bengkel nih. Salah satu bengkel terdekat ya, yang dia tahu. Iya betul. Biar bisa dicek nih. Ini bau amis itu dari mana sih? Apa hewan mati kah? Atau mungkin ya ada yang sesuatu yang dari situ ya kan? Kita nggak ada yang tahu ya kan? Ini malah jadi lawak ya jadi nggak horor ya jadinya ya. Karena si Krisna ini tadi ternyata mencium bau-bau amis
dia mencoba untuk mencuci mobilnya, pokoknya membersihkan apapun itu yang ada di dalam mobil. Nah, setelah itu si Krisna ini minta sama petugasnya buat kayak kasih aja banyak-banyak gitu pewanginya biar gak bau lagi. Selain itu, pas si Krisna lagi bawa mobilnya itu di tengah malam, dia tuh ngedenger suara bayi yang nangis sama-sama nih. Oke. Jadi suami istri ini kan? Iya betul, suami istri ini ngedengar suara tangisan bayi gitu kan. Nah, akhirnya si Krisna ini ngebawa pengen ngecek sesuatu paranormal biar tahu nih ini di mobil gua ada apa sih gitu. Karena masih mikir itu tuh cuma bau amis karena binatang. Sampai suatu kejadian di mana si suaminya ini pulang malam karena sibuk kerja, jadinya ya biasa lemburan lemburan. Jadi mau nggak mau pulang udah tengah malam banget. Nah, kira-kira 3 km lagi gak dari rumah. Itu udah deket banget kan ya, 3 km lagi sampai rumah. Itu deket banget, itu deket banget kan. Nah, dia mulai melihat ada sosok perempuan di belakang mobilnya. Jadi habis keluar, nggak keluar sih, dia nggak sempat keluar, tapi dia kayak stop dan kayak ngeliat ke belakang, ternyata nggak ada siapa. Serius? Jadi ada cewek yang lagi gendong bayi gitu kayak Nah, karena dia ngeliat pertama kali itu di kaca, terus dia nengok ke belakang nggak ada. Dia coba untuk kayak jalan lagi nih, jalan lagi pelan-pelan buat ke rumahnya kan. Ternyata semakin dia jalan, semakin itu perempuan ada lagi di belakangnya. Ini nggak sih? Ini jam 11 malam loh guys, gila. Jadi setelah itu akhirnya dia sendiri pun panik dong, takut. Jadi kayak mau nggak mau baca doa nih, baca doa sampai dia nggak mau ngeliat lagi dengan spion belakang spion depan yang di atas itu. Akhirnya dia parkir mobil di depan rumahnya. Nggak mau masukin ke garasi. Udah gak kepikiran lagi. Langsung ke poin aja, langsung lari ke dalam. Iya. Udah kayak gitu, akhirnya dia masuk langsung ke rumah nih. Ke rumah langsung kayak nggak tahu dia apa yang dilakukan, tapi yang pasti mungkin bersih-bersih dulu kali ya, agak bersih-bersih, tapi dengan muka pucatnya si Krisna gak ketakutan, tapi dia nggak berani buat cerita sama istrinya karena istrinya lagi hamil muda, baik-baik kepikiran. Takut stres kan ya. Udah akhirnya dia menyimpan hal itu selama beberapa hari, jadi dia nggak pakai mobilnya dulu ke kantor. Nah, untuk keesokan harinya, katanya Krisna ini udah sakit demam nih, gara-gara efek yang dia takut itu loh. Dia pulang-pulang dia takut cerita sama istrinya, atau besoknya demam tinggi. Akhirnya, jalan beberapa hari, karena rasa penasaran dia nih guys, akhirnya dia mencoba untuk ke suatu rumahnya Kiai ya? Rumahnya Kiai, akhirnya disamperin tuh Kiainya, gitu kan. Tapi pas di saat perjalanan pergi menuju ke rumah Kiai itu, ternyata dia kecelakaan. Terjun ke dalam jurang. Ternyata karena si Krisna ini mau ke kiainya itu berdua kan, nah akhirnya dua-duanya ini kan kecelakaan nih, masuk ke jurang. Nah akhirnya pas udah sadar, si Krisna ini nelfon saudaranya minta jemput. Nah setelah minta jemput, si Krisna ini nanya sama temennya nih, saudaranya ini yang di dalam mobil, lu ngeliat sosok penampakan cewek atau enggak? Terus kata temennya enggak, gua nggak lihat apa-apa. Berarti si Krisna cuma bisa lihat ya? Bisa lihat. Nah, setelah itu akhirnya mereka kan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya setelah itu Krisna pulang nih. Dan akhirnya si Krisna ini setelah sembuh dengan saudaranya, baliklah dia kan niatnya memang ke tempat seorang kiai seorang kiai. Akhirnya dia datang nih kucuk buat datang ke kiai dan nanya gitu sama kiai ini. Tapi kiai ini sebenarnya pengen banget ngeliat mobilnya Krisna gitu, tapi kondisinya mobil Krisna itu sedang di bengkel karena kecelakaan kemarin. Akhirnya kiai ini bilang bahwa kalau memang ada suatu benda atau kejadian di dalam mobil itu, mungkin bisa ditanyakan sama pemilik mobil sebelumnya. Krisna ini mulai berpikir tuh untuk menanyakan kepada pemilik mobil sebelumnya. Pada esok harinya nih, katanya Krisna ini dari ketemu si Pak Yahya yang punya pemilik mobil ini. Dia menceritakan kisahnya kalau misalkan dia pernah melihat penampakan di mobil itu.
Karena kan sebelumnya kan sempat disuruh sama Kiai Muhi, Kiai Kiai Muhi untuk ngobrolin ke pemiliknya. Ternyata mobil itu miliknya Pak Yahya, ya kan. Akhirnya dia cerita lah sama Pak Yahya. Dia juga ngerasa aneh, padahal dia nggak ngerasa mobil itu janggal, padahal selama dia pakai mobil itu, gitu kan. Akhirnya si Krisna ini memastikan omongannya si Pak Yaya benar apa enggak sih gitu kan. Ternyata diusut-usut, ternyata benar nih Pak Yaya ternyata belum pernah ngerasain kejanggalan itu di mobil yang pernah dia milikin gitu kan, yang udah dijual ke Krisna nih Fis, ya kan. Akhirnya tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ditelepon sama pihak bengkel nih. Ditelepon sama pihak bengkel, katanya mekaniknya itu ngelihat penampakan cewek di belakang bagian mobil belakang. Itu ternyata benar. Nah akhirnya si Pak Yaya percaya sama omongan Krisna nih. Berarti Pak Yaya juga diajak dong? Iya diajak. Betul. Akhirnya si Pak Yaya nyaranin sama orang terdekatnya nih, namanya Pak Ustadz Hadi ya. Ustadz Hadi. Jadi Pak Yaya sendiri ini ternyata memang masih bertanggung jawab atas kejadian ini, padahal udah lepas tanggung jawab sebenarnya ya. Kecuali memang ada sesuatu hal yang emang kayak mungkin mobilnya rusak sebelum dia beli atau apa gitu kan harusnya. Tapi emang masih bertanggung jawab atas mobil ini gitu. Kayak gitu ya. Karena kan Pak Yahya yang punya mobil ini. Gitu. Dia juga nggak mau pelanggannya, pembelinya kecewa lah. Akhirnya nih disusul tuh sama si Pak Krisna sama si Pak Yahya. Akhirnya ke bengkel itu nih buat ngecek. Ternyata Pak Yahya ini juga nelpon Pak Hadi, ya kan, buat barang-barang pergi ke bengkel itu, ya kan, buat apa sih bahasanya ngeruat ya, pengusiran lah ya, pembersihan mobil itu. Betul. Jadi si Pak Yahya ini minta izin karena yang punya bengkel itu temannya Pak Yahya ya. Iya betul. Siapa yang punya bengkel temannya Pak Yahya, dia izin setelah tutup dari bengkelnya, mereka mengadakan ruatnya di bengkel itu. Biar maksudnya kan kalau di bengkel kan dari benar-benar langsung clear kan. Pas lagi Pak Hadi lagi masuk ke mobil itu untuk berdoa, untuk melakukan pembersihan atau ruat ya bisa dibilangnya, tiba-tiba ada salah satu mekanik nih kesurupan gitu. Kenapa bisa kesurupan? Dan itu posisinya dia lagi, mungkin Pak Hadi lagi ngeruat kali ya pembersihan, jadi ada setan di situ lagi ngelawan kayaknya ya. Akhirnya si Pak Hadi ini nyamperin si yang mekanik kesurupan ini nih, keluar dari mobil mau cek nih kan. Akhirnya dicek nih, ditanya, siapa kamu? Sama nih gitu. Ayo bacaan gitu. Terus akhirnya ditanya lagi Pak Hadi nih kan, kamu siapa gitu. Siapa yo? Kamu nanya. Serius nggak? Bercanda dulu. Ya kan ini kan konsepnya mistis kan. Gitu kan. Ditanya tuh sama Pak Hadi, kamu siapa? Dia tetap nangis, dengan nangis. Dia sebut namanya Reni. Namanya Reni. Kenapa kamu bisa datang di sini gitu kan? Ini tempat tinggal aku. Kata Reni ya. Iya betul. Jadi si Reni ini adalah penghuni sosok di mobil ini belakang betul. Yang menggendong bayi tadi. Dia tuh nangis gitu kan. Terus kamu kenapa bisa datang di sini gitu kan? Saya ternyata dibunuh di mobil itu. Dibunuh di mobil itu. Jadi akhirnya Pak Yahya ini kaget nih dengan adanya pernyataan dari Reni, si hantu ini, si hantu mbak cantik ini yang sedang menggendong bayi ini, bilang bahwa menyebut nama Doni. Nah, jadi ceritanya yang kesurupan ini adalah salah satu mekaniknya ya, kalau salah mekaniknya. Jadi kesurupan si hantu Reni ini gitu. Cowok yang paling suka kan emang mekanik cuma cowok doang. Iya kali ada cewek kan. Ya ada cewek. Terus akhirnya setelah kesurupan ini, nah ditanya-tanya kan sama Bapak Hadi siapa namanya? Pak Hadi. Oh Pak Hadi ya. Pak Hadi ini ditanya nih sama Pak Hadi kan. Setelah ditanya akhirnya ngomongin soal Doni. Nah jadi maksudnya Doni gitu ya. Siapa tuh Doni? Nah jadi Doni ini
kaget nih, ada sesuatu hal yang bikin kaget tentang si Doni ini. Jadi Bapak Yahya yang tadinya penjual mobil itu serangan jantung hampir serangan jantung dengan muka pucat pasti kayak sinetron. Nah, kagetlah Bapak Yahya ini gitu dengan nama Doni gitu. Setelah kaget, akhirnya mereka menuntut nih. Dengan ditanya, Pak, katanya Bapak Krisna, Doni siapa? Doni anak saya, katanya Pak Yahya. Mereka balik ke rumah Pak Yahya dan nanya dengan Doni. Jadi Doni itu ternyata umurnya masih pokoknya anak SMA ya, kalau nggak salah masih anak SMA kelas 3. Nah, jadi masih muda dan belia banget gitu, masih remaja enggak remaja ya, masuk udah dewasa. Kan udah 18 tahun, hampir 18 tahun. Akhirnya ditanyalah sama Bapak Yahya, kamu ngapain aja, siapa itu Reni gitu, mulai diinterogasi kan. Akhirnya si Doni ini tertekan. Nah, akhirnya Doni ini cerita bahwa dia itu menghamili Reni ini. Mereka ini biasalah ya pasangan masih baru, muda-mudi, masih fresh-freshnya lah, bawa kecur. Jadi pacarannya memang terlalu jauh gitu. Kira sampai Reni hamil dan di saat Reni ini ternyata anak yang broken home gitu. Jadi bapaknya kerja, emaknya udah nggak ada lagi. Jadi bapaknya sibuk kerja aja gitu. Dia sendirian di rumah. Akhirnya saking sendiriannya ini ya, bapaknya sendiri pun nggak tahu bahwa si Reni ini hamil sampai di umur mungkin 9 bulan gitu. Berarti nggak ditutupin kan? Iya. Karena si Reni ini berusaha untuk nutupin ya kan, karena mamanya udah meninggal, bapaknya kali itu kerja ditinggal mulu kayaknya. Dan si Doni ini biasalah buaya-buaya. Ya buaya-buaya darat pada umumnya punya janji-janji manis, manis palsu ya kan. Jadi dia janji sama Reni bahwa setelah mereka lulus si Doni ini akan tanggung jawab gitu kepada si Reni. Akhirnya waktu berjalan begitu berbulan-bulan ya, nggak begitu lama tapi berbulan-bulan sampai di akhirnya waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Setelah akhirnya kelahiran nih, di mana si Doni ini ditelepon sama Reni. Telepon sama Reni bahwa perutnya mules. Akhirnya si Doni ini ngejemput si Reni buat dibawa ke rumah sakit. Tapi sebenarnya di bagian dibawa ke rumah sakit itu ada yang janggal sebenarnya. Niatnya kan bawa ke rumah sakit mau nolongin si Reni nih kan infonya. Tapi ternyata di tengah perjalanan ini si Doni ini ada pasukan setan lah ya. Pasukan setan, dia ngebunuh si Reni dengan cara ngebekep mulutnya sampai nggak bisa nafas. Akhirnya meninggal. Iya benar. Nah terus tapi di situ posisinya kan dia lagi hamil nih, anaknya masih hidup. Ternyata nggak nanggung. Mereka yang ada mereka itu maksudnya si Reni sama si anaknya yang dikandungan ini, masih dikandungannya si Reni. Akhirnya Doni itu ngebuang jasadnya si Reni ke jurang. Dan jurangnya itu sebenarnya adalah di mana Bapak Krisna tadi itu kecelakaan. Gila nggak? Plot twistnya 2 kali dong, plot twistnya coy. Sumpah sih itu gue nggak kebayang sih jadi Bapak Krisna bakal terus berarti selama ini gua berhenti dan kecelakaan di situ si Reni nunjukin sesuatu. Jadi akhirnya setelah tahu si Bapak Krisna ini dan Bapak Yahya cerita itu cerita dari Doni, akhirnya Bapak Yahya ini emosi wajar. Bapak emosi kan gara-gara anaknya gitu. Nggak ngambilin anak orang. Iya, udah ngambilin anak orang gitu kan, nggak tanggung jawab, dibunuh lagi kan. Akhirnya nggak lama nih Pak Yahya ngebawa si anaknya ini si Doni buat ke polisi untuk buat mempertanggungjawabkan apa yang udah dilakuin ke Reni, gitu kan. Gak lama, ternyata si Krisna masih ngerasain bau amis di mobil itu dan gak akan hilang. Ternyata Reni masih betah tinggal di situ. Karena biasanya sih setahu gue kayak jasad
Dan satu yang udah dibunuh di tempat itu, dia tidak akan bisa pergi dari tempat itu kecuali memang ada yang bisa membantu dan jauh lebih tinggi gitu. Ya bisa jadi. Iya benar-benar. Berarti benar-benar pembersihan banget lagi ya. Prosesnya begitu ya. Jadi mobil itu nggak dipakai lagi gitu. Iya. Ternyata nggak dipakai lagi karena memang posisinya nggak hilang-hilang itu bonusnya. Gitu. Agak ngeri ya cerita hari ini sebenarnya. Cuma karena kita kebanyakan ngelawak biar nggak seram aja. Oke guys, so itu aja cerita kita hari ini di segmen Kismis, kisah misteri, bukan lawak misteri. So, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Harus semuanya. Sebanyak-banyaknya. Kasih tahu teman kalian kalau memang cerita ini menarik. So, makasih banyak dan I'll see you on my next video. Bye.